atau rugi, tapi berani gitu. Juga di dalam bertindak. Sebetulnya kita tanpa menguasai segala hal, kita bisa berlaku, kita bisa memilih, kita bisa memihak dengan keterbatasan kita. Kita tahu bahwa suatu ketika kita akan kecewa, tapi kita setia untuk kembali mendukung apa yang menggerakkan kita untuk bergerak, yaitu pembebasan manusia. Dalam ceramahnya minggu lalu, Prihardiman memperkenalkan satu konsep yang bagus, yaitu humanisme yang lentur. Humanisme yang tidak merasa harus menguasai semuanya, tapi selalu terbuka untuk dialog dan perubahan. Mungkin Prihardiman memang seorang yang percaya pada dialog dan keterbatasannya untuk dialog, tapi mungkin saya ingin menambahkan bahwa humanisme yang lentur itu juga humanisme yang seharusnya mengakui ada trauma dalam pengalaman kita, bahwa kita bukan saja bisa salah, tapi kita telah pernah menyiksa orang, membunuh orang, menculik orang, bahwa kita pernah menimbulkan korban yang banyak sekali. Dan dalam trauma itu barangkali kita tahu bahwa kesetiaan kita yang terbesar bukanlah bertanya apakah manusia itu berpikir, tapi apakah manusia itu bisa merasakan sakit. Saya kira saya tutup diskusi saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Gun atas presentasinya. Kita persilakan Mas Gun dulu, mungkin mau minum. Dan kita akan buka beberapa pertanyaan, tanggapan, komentar. Silakan Anda ajukan tangan. Satu persatu Mas Gun langsung jawab Mas Gun ya, biar lebih langsung gitu. Ya, apa dah? Saya Misbah Safri, Profis Desagat Buditar dan ex-lapor 1965. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada saudara Gunung Muhammad dalam konteks ceramah dari saudara Budi Hadiman pada Sabtu sore yang lalu, yang dalam ceramahnya mengungkapkan mengenai masalah humanisme dan anti-humanisme, di mana di situ ada dia berpendapat yang mengeneralisir bahwa komunisme identik dengan Nazi dan tuan-tuan penjajah. Dan ini saya agak kaget juga istilah itu digunakannya. Sebab mungkin ya, kalau tidak salah saya ingat, Pak Gunung Muhammad, saudara Gunung Muhammad mungkin juga pernah pada waktu menyambut atau mengenang meninggalnya Oi Hajun, situ pernah juga menutup ceramahnya dengan istilah ya komunisme itu sama dengan fasisme dan premanisme. Kalau seandainya salah saya minta maaf. Kemudian dalam hal ini saya merasa pendapat ini tidak sesuai dengan anggapan saya selama ini kepada saudara Gunung Muhammad. Saya anggap selama ini sebagai pejuang demokrasi. Pejuang demokrasi yang dalam tulisan-tulisannya saya banyak melihat itu. Terutama sejak tahun 94, sejak Tempo dibredel oleh Orde Baru, Gunawan Muhammad termasuk yang teraniaya lah dalam hal ini saya anggap. Dan tentunya di sini kalau ada atau memang benar ucapan ini pernah dikemukakan oleh Gunawan Muhammad, ini bertentangan dengan seorang pendekar demokrasi lainnya, yaitu Gus Dur, di mana Gus Dur pernah berusaha untuk mencabut TAP 25/1966 MPRS yang mengusahakan supaya TAP 25 itu dicabut atau dicabut dan ditiadakan.
Dan ini memang alasannya saya kira tidak lain dari segi hak demokrasi dan hak asasi manusia, di mana setiap golongan dari segi paham pandangan hidup tentunya secara plural dan demokrasi itu kan bagaimanapun tentu diberikan hak. Tetapi untuk di Indonesia kami mengerti bahwa itu adalah merupakan perjuangan yang cukup berat untuk menerapkannya, karena waktu diajukan ke DPR itu ditolak. Saya kira dalam hal ini kalau misalnya Pak Gunawan Muhammad berpendapat sama dengan Budi Hadiman bahwa komunisme itu sama dengan Nazi dan sama dengan tuan-tuan penjajah, saya kira ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada di dunia sekarang. Sebab secara ideologi negara masih ada beberapa negara seperti Tiongkok, Korea Utara, Kuba, Vietnam, dan mungkin ada yang lain-lain itu masih secara ideologi negara masih mempergunakan paham komunisme ini sebagai ideologi negara. Tetapi saya kira boleh-boleh saja memang kalau misalnya Budi Hadiman menentang komunisme sama dengan Nazi kalau dalam ukuran kekuasaan pada suatu waktu. Misalnya dilakukan oleh pelakunya, boleh saja Stalin misalnya pada suatu waktu dia terlalu misalnya menganggap totalitisme daripada komunisme itu yang membuat banyak orang bisa menjadi korban. Tetapi juga sistem kapitalis pun juga bisa menciptakan seperti itu. George Bush bisa menjadi seorang fasistis juga pada suatu saat waktu perang Irak. Jadi kita melihat bukan pahamnya yang kita tentang, tapi justru pelakunya yang pada suatu kebetulan dia sebagai yang totalitarisme berkembang dalam kekuasaannya, dan ini mengakibatkan korban pada orang lain. Saya kira itulah yang saya pertanyakan, bagaimana pendapat Pak Gunawan Muhammad kemudian dengan adanya persoalan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tidak membaca penuh papernya Franky yang mengatakan demikian. Saya sendiri tidak pernah mengatakan bahwa komunisme sama dengan nazisme, tidak pernah. Saudara Misbah mungkin salah baca. Tidak ada. Cuma fasisme atau premanisme ada kecenderungan begitu. Saya tidak pernah juga mengatakan menulis demikian. Iya. Saya kira saya tidak pernah. Karena ada beda besar antara komunisme dan nazisme. Saya pernah menulis di catatan pikir. Pertama, komunisme itu kadang-kadang memang disalah tafsirkan oleh orang-orang PKI sendiri, termasuk mungkin saudara Misbah, pembebasan untuk semuanya. Ketika Marx mengatakan bahwa kita menuju masyarakat yang tidak berkelas, berarti tidak ada kelas, maka semua orang bebas, termasuk orang yang bukan disebut proletar, karena tidak ada lagi proletar, tidak ada lagi kapitalis. Jadi pembebasan untuk semuanya. Ada sesuatu yang universal dalam cita-cita Marxisme. Nazisme tidak pernah menjadi universal, karena Nazisme ditujukan untuk keutamaan bangsa Arya, bangsa Jerman, sangat tertutup pada rasnya sendiri. Di zaman Indonesia, sejarah Indonesia ada yang disebut Parindra yang juga berpendapat kira-kira sama dengan Nazi. Nah, terusnya mungkin Garindra, saya tahu. Tapi yang menghalalkan suatu cita-cita untuk satu segmen manusia sendiri, sama dengan kaum Islamis, bukan orang Islam, kaum Islamis yang mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk supremasi orang Islam. Padahal Islam kan rahmat bagi seluruh umat manusia, harusnya begitu, universal. Nah, yang demikian berbeda dengan Marxisme. Kemudian memang ada distorsi dalam praktek-praktek Marxisme dan Leninisme yang kalau saudara mengatakan bahwa Cina masih komunis, ya konstitusinya, tapi kapitalismenya bukan main. Kalau saudara mengatakan Korea Utara adalah komunis, kita juga heran bagaimana komunisme melahirkan dinasti. Mengapa pemimpin yang dikatakan dari kelas buruh